bertabur bintang, lampunya redup diterangkan. Untuk hadirin yang sudah datang, Assalamualaikum kami haturkan. Salam sejahtera untuk Ibu Bapak yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Pemalang, Ibu Dr. Randa Uti Wisnuharti, sekaligus sebagai mentor pada kegiatan orientasi kali ini. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar hasil orientasi. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha mengetahui niatan di hati atas tatapan terbaiknya sehingga pagi ini dapat berjumpa bersama. Sholawat berserta salam semoga tersampaikan kepada suri tauladan terbaik sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa bersua dengan beliau di yaumil akhir nanti. Perkenalkan, saya Sela Oksapariana selaku moderator dan pemateri kali ini adalah Ibu Nur Fadilah SPD. Izin saya bacakan sunan kegiatan hari ini. Sesi pertama pemaparan materi, sesi kedua tanya jawab, sesi ketiga respon dan tanggapan dari mentor. Untuk menyingkat waktu, pada Bu Nur Fadilah, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Uti Wisnuharti MM dan Bapak Ibu Guru P3K yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang laporan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK di SMA Negeri 1 Pemalang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Fadilah SPD, instansi di SMA Negeri 1 Wareja, jabatan anggi pertama guru PPKN. Terima kasih. Yang ingin saya paparkan adalah tentang materi orientasi P3K, yaitu mengenai nilai dan etika P3K yang mengacu nantinya adalah RHK, Rencana Hasil Kerja. Nilai dan etika ini beracu terhadap berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di sini akan saya nantikan untuk membuat tentang RHK, yaitu rencana hasil kerja 1 tahun ke depan. Di sini saya akan memaparkan tentang RHK yang sudah diintervensi kepala sekolah yang ada 7. Saya mengambil 1, yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yaitu RHK yang sudah saya buat adalah: pertama, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau assessment. 2, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. 3, terlaksananya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Yang keempat, terlaksananya peningkatan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kepada kegiatan seminar. Dan yang terakhir, terlaksananya peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan mandiri atau PMM. Di sini pemaparannya adalah RHK yang pertama, yaitu terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau assessment. Kegiatan dan tahapannya adalah: pertama, perencanaan pembelajaran yang dibuktikan dengan SK, dan yang kedua, membuat perangkat ajar, yang ketiga, melaksanakan asesmen pembelajaran, dan hasil outputnya adalah perangkat pembelajaran. Yang kedua, terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Kegiatan dan tahapannya adalah: perencanaan, melaksanakan praobservasi, pelaksanaannya melaksanakan observasi pembelajaran di kelas dengan observer, dan yang ketiga, evaluasi. Dan output kegiatan yang saya dapat adalah dokumen observasi. Yang ketiga, yaitu terlaksananya kegiatan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Kegiatan dan tahapannya adalah: perencanaan, yang pertama, melaksanakan tugas sebagai wali kelas. Yang kedua, melaksanakan pembinaan wali kelas. Yang ketiga, evaluasi. Output kegiatannya yaitu dokumen laporan wali kelas.
Yang keempat yaitu terlaksananya peningkatan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Kegiatannya yaitu perencanaan, menjadwalkan kegiatan seminar, melaksanakan pertemuan seminar, dan evaluasi yang ketiga yaitu melaksanakan tindak lanjut dari hasil seminar atau diseminasi. Output kegiatan yang sudah saya dapat yaitu sertifikat seminar, ilmu pengetahuan yang sudah saya dapat. Yang terakhir yaitu terlaksananya peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan mandiri (PMM). Kegiatan dan tahapannya adalah perencanaan, menjadwalkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan mandiri. Yang kedua, pelaksanaan sesuai dengan jadwal mengerjakan tugas pelatihan mandiri atau ASI nyata. Dan yang ketiga, melaksanakan tindak lanjut dari kegiatan pelatihan mandiri yang telah dilaksanakan. Output kegiatan atau hasil yang sudah saya capai adalah terlaksananya kegiatan mandiri dibuktikan dengan sertifikat dan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih pemaparan RHK dari sini. Terima kasih atas pemaparannya. Untuk Bapak Ibu kami persilakan untuk bertanya. Silakan. Perkenalkan, saya Siti Mutmainah, instansi dari SMA Negeri 2 Pemalang. Tadi mau bertanya sama Bu Nurfadila tentang RHK yang sudah dipaparkan tentang tugas tambahan ya sebagai wali kelas. Siap. Pertanyaannya, bagaimana cara membagi waktu antara tupoksi sebagai guru dengan tugas tambahan sebagai wali kelas? Terima kasih. Penanya kedua, ngomong Pak Deni. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deni Afianka dari SMA Negeri 1 Pemalang. Saya ingin bertanya terkait dengan RHK yang sudah dipaparkan. Pertanyaannya adalah bagaimana praktik nyata yang telah dilaksanakan setelah mengikuti pengembangan mandiri. Terima kasih. Mohon izin Ibu Uti untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu P3K. Yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Siti Mutmainah ya. Solusi cara membagi waktu saya ya, sebagai tupoksi yang utama yaitu guru dan sebagai wali kelas. Yaitu saya akan melaksanakan tadi mengimplementasikan berakhlak tadinya ya, akuntabel, bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan kepada saya, yaitu sebagai guru mengajar di kelas dan sebagai wali kelas. Sebagai wali kelas saya akan memberikan binaan terhadap anak didik saya di sela-sela waktu. Kami diberikan waktu ketika hari Senin setelah upacara itu waktu 1 jam di kelas masuk yaitu kegiatan literasi. Di setelah literasi saya akan sisipkan untuk pertemuan dengan anak didik saya. Tidak hanya hari Senin saja 1 jam itu bisa dilaksanakan ketika istirahat, ketika ada anak yang mau konsultasi atau bagaimana. Terus ketika pulang sekolah, tidak hanya itu tapi juga bisa melalui by phone, telepon atau lewat WA seperti itu. Dan saya juga akan berkolaborasi dengan guru BK yaitu tentang permasalahan anak didik saya ya, agar guru BK itu tahu dan saya akan komunikasikan sama wali murid dari anak didik saya. Jadi agar informasi itu bisa tersampaikan dan bisa berkolaborasi antara guru BK sama kesiswaan dan sama wali murid dari anak didik saya, sehingga menghasilkan hasil yang harmonis sesuai dengan implementasi dari nilai berakhlak tadi. Oke, terima kasih Bu Mut. Terus saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Deni. Apa aksi nyata yang saya laksanakan ketika setelah melaksanakan pengembangan mandiri? Saya telah melaksanakan pengembangan mandiri yaitu seminar dan IHT dilaksanakan tanggal 5 September ya, tentang IHT ICT, ya, informasi, komunikasi dan teknologi. Setelah melaksanakan IHT, saya akan mengkomunikasikan dan mendesiminasikan kepada anak didik saya, yaitu yang perwaliannya saya, tentang hasil dari IHT yang sudah saya terima, materinya dan outputnya terhadap siswa, yaitu pelaksanaannya dalam pembelajaran di kelas, Bapak Ibu. Contohnya, pembelajaran di kelas itu tidak melulu pakai buku saja, tapi bisa juga memakai teknologi. Nah, teknologi HP ini tidak hanya digunakan untuk main game saja, tapi bisa juga untuk pembelajaran.
yaitu pembelajaran melalui quizzes di kelas, ya. Terus bisa menggunakan PowerPoint, terus anak tersebut bisa menyampaikan materi ketika mau presentasi dengan menggunakan Canva seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin pembicara dari IHT ICT tersebut datang dari Kominfo dari Jakarta. Terima kasih banyak, itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Mut sama Pak Dani, semoga berkenan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Bu Nur Fadila. Insya Allah memuaskan ya Kak Dani. Selanjutnya kepada Bu Uti kami persilakan untuk memberikan tanggapan dan masukannya. Ya, terima kasih atas pemaparan dari Ibu Nur Fadilah dari Warurejo. Kaitannya tugas Ibu Nur Fadilah sebagai guru pasti tidak lepas dari praktek kinerja guru yang ada di kelas, sehingga di IKIN PMM sudah melaksanakan berarti sejak bulan mungkin dijadwalkan September ada kegiatan yang menyangkut observasi kelas yang didahului ada pra, ada observasi, ada pasca observasi. Boleh dijelaskan bagaimana untuk di Warurejo Ibu Nur Fadilah? Terima kasih Ibu Uti, izin menjawab pertanyaan Ibu Uti. Untuk pelaksanaan observasi di kelas, itu ada tahapannya. Yang pertama yaitu pra observasi. Pra observasi saya biasanya dibina terlebih dahulu sama observer saya, Ibu, nanti teknisnya bagaimana di lapangan seperti itu. Terus saya dikasihkan formulir untuk nanti diisi sebelum observasi apa yang sudah saya persiapkan terlebih dahulu seperti itu. Terus habis itu pelaksanaan observasi di kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan bersama dengan observer yang ada di kelas untuk mengobserver saya di kelas, Ibu, tentang pembelajaran saya. Ketika saya diobserv oleh observer di kelas, ya saya mengajar seperti biasanya Bapak Ibu. Saya seperti ini ya, dengan media pembelajaran saya dan modul ajar yang sudah saya buat, dengan perangkat yang sudah saya buat seperti itu. Dari mulai perencanaan, dari mulai pelaksanaan kegiatan ini dan mulai penutup. Biasanya saya kegiatan pembelajarannya itu dengan memberikan materi ke siswa dengan tadi diferensiasi, anak tidak melulu dengan menggunakan buku, bisa menggunakan HP dengan saya meng-share materinya tersebut dan bisa diakses, dan anak bisa mengumpulkan tugas sesuai kemampuan dan bakat minatnya, Ibu. Tidak hanya lewat visual dia menjelaskan, tapi bisa juga dengan ketikan seperti itu, dan bisa juga dengan produk. Terus yang terakhir yaitu pasca observasi. Pasca observasi nanti saya juga langsung didampingin sama observer saya tentang evaluasi tadi observasi ketika saya pembelajaran performa saya di kelas tadinya. Apakah ada masukan atau kritikan untuk bisa menjadikan saya kedepannya lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Bu Fadilah. Terima kasih Bu Uti atas respon dan masukannya. Untuk teman-teman audiens, berikut cekat ada tanya lagi. Perkenankan kami menutup seminar hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon dihalalkan segala khilafan tutur dan laku selama memandu acara ini. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.